Maybe if you didn't sleep throughout the day, you'd actually enjoy it. She's been checking me out. Halo Sobat Movie, dimanapun kalian berada, semoga hari-harinya selalu menyenangkan ya. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur film yang berjudul The Midnight Meat Train. Film horor brutal ini diadaptasi oleh novelis horor legendaris asal Inggris yang bernama Clive Barker dan dibintangi oleh aktor Bradley Cooper. Film ini banyak sekali adegan-adegan brutal dan memperlihatkan darah di mana-mana. Oke, gak usah banyak bacot, langsung aja kita mulai. Kisah diawali dengan seorang pria berkepala botak yang sedang berada di kereta malam yang sepi. Lalu, ia mendengar sayup-sayup suara seseorang dari arah gerbong lain. Maksud hati ingin melihat apa yang terjadi di sana, si pria pun akhirnya terpeleset. Rupanya, lantainya sudah dipenuhi dengan darah. Setelah berhasil berdiri, ia melihat seorang pria sedang menyincang sesuatu di gerbong itu. Dan di sana sudah banyak darah berhamburan kemana-mana, sampai ke dinding jendela kereta. Dan inilah The Midnight Meat Train. Kisah akan berfokus kepada seseorang pemuda yang bernama Leon. Dia adalah seorang fotografer yang sangat fanatik dengan dunianya tersebut. Dia juga suka berkeliling kota untuk mencari objek-objek yang unik dan estetik dengan kameranya tersebut. Dia juga menjual karyanya untuk dipamerkan di sebuah galeri. Leon tidak sendirian, ia tinggal bersama kekasih hatinya yang bernama Maya. Mereka mengontrak di salah satu rumah Ceela sejak dahulu kala. Maya bekerja di salah satu restoran cepat saji tak jauh dari mereka berdua tinggal. Ketika Leon pulang, Maya yang sedang membaca langsung memberikan sambutan yang hangat dengan pelukan dan sedikit ciuman. Kemudian, Maya memberikan kabar gembira kalau ia dan temannya akan mempertemukan Leon dengan pemilik galeri. Karena saking senangnya, mereka pun akhirnya melakukan kegiatan bercocok tanam dengan riang gembira tanpa takut akan digerebek oleh Satpol PP dan Ceela. Keesokan harinya, Leon diajak Jurgi, salah satu temannya, untuk bertemu dengan seorang pemilik galeri foto yang sangat terkenal. Ia pun melihat karya-karyanya si Leon dan mendapat respon yang kurang baik, karena menurutnya foto-foto Leon kurang memiliki rasa greget dan dianggap biasa-biasa saja. Sudah pasti, Leon merasa sedikit kecewa setelah mendengarkan ceramah dari si pemilik galeri. Ketika sedang mengobrol berdua di ranjang dengan kekasihnya Maya, Leon yang sangat capek pun langsung tertidur. Rupanya saat ia sedang tidur, di dalam tidurnya Leon bermimpi melihat sebuah kereta dengan penuh darah di dalamnya. Setelah terbangun dari mimpi buruknya, Leon pun langsung memutuskan berkeliling kota sambil hunting foto. Tak disangka, Leon pun kebetulan melihat seorang wanita yang sedang ditodong oleh 3 pemuda berandalan. Tak mau kehilangan momen, Leon pun memotret kejadian itu. Kemudian, Leon pun memanggil berandalan itu untuk berhenti mengganggu si wanita yang tak berdosa itu. Dan saat pemuda itu berjalan ke arah Leon, ia pun menyempatkan memotret wajah si pemuda tersebut. Saat ia sudah mendekat, Leon pun langsung menunjuk ke arah CCTV yang merekam kejadian mereka. Karena pemuda itu takut, akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan si wanita itu dan juga Leon. Sebagai rasa terima kasih, si wanita itu tak segan-segan memberikan ciuman yang sangat legit di bibir Leon. Setelah itu, si wanita langsung masuk ke dalam kereta tersebut untuk pulang. Di dalam perjalanannya, si wanita itu didatangi oleh seseorang pria bertubuh kekar dan besar dengan membawa sebilah palu. Ia bernama Mahogany. Karena susah menyebutnya, saya ganti namanya menjadi si pria pembunuh aja ya. Oke, lanjut. Tak diduga, si pria itu langsung memukul kepala si wanita tersebut dengan palu hingga tewas. Keesokan harinya, Leon menunjukkan foto-foto yang dia ambil semalam di dalam stasiun kereta kepada Maya. Dia menjelaskan bahwa semalam dia bertemu dengan pemuda berandalan yang sedang mengganggu seorang wanita dan Leon pun menolongnya. Dan itu membuat Maya terkesan. Saat sedang santuy di sebuah kedai kopi, Leon yang sedang membaca koran melihat kabar berita bahwa wanita yang ditolongnya semalam, yaitu seorang model, menghilang tadi malam.
Tak menunggu waktu lama, Leon pun memutuskan untuk datang ke polsek setempat untuk menjelaskan bahwa ia semalam bertemu dengan wanita itu dan memotretnya. Dan ini adalah detektif Lin. Ia adalah salah satu anggota kepolisian di kawasan tersebut. Karena bukti foto Leon dirasa kurang membantu, ia pun memberikan kartu nama apabila Leon memiliki informasi baru. Singkat cerita, Susan Hoff, si empunya galeri pun akhirnya menyukai hasil jebretan foto Leon beberapa hari terakhir yang diambilnya di kota. Tetapi, Leon harus mengambil beberapa foto lagi supaya dia bisa ikut pameran foto di galerinya Susan. Dan saat itulah, Leon menjadi ketagihan dan memotret tempat-tempat yang sangat berbahaya di malam hari. 2 more shots. That's all I need. What about these shots? Scenes berpindah ke dalam kereta yang di dalamnya ada 2 pemuda dan 1 pemudi. Tak diduga, di dalamnya sudah ada si pria kekar dan besar itu dan langsung menghabisi 3 orang tersebut secara brutal dan sadis. Di sisi lain, Leon yang sedang duduk di pinggir jalan sambil melihat di sekelilingnya untuk dijadikan objek foto. Tak diduga, si pembunuh itu pun muncul. Dan disinilah awal perubahan yang dialami oleh Leon. Setelah difoto beberapa kali, Leon pun mencoba mengikuti kemana pembunuh itu pergi. Merasa dirinya diikuti, si pembunuh langsung mencekram tubuh Leon saat dirinya lewat. Tanpa disengaja, saat pembunuh itu mencengkeram tubuh Leon, ia melihat di jari manis si pembunuh ada sebuah cincin yang berbentuk bintang. Si pembunuh itu pun langsung masuk ke dalam sebuah hotel, dan sebelum ia masuk, si pembunuh itu melirik ke arah Leon dengan ekspresi muka yang menjengkelkan. Keesokan harinya, Leon yang penasaran dan terus mengikuti kemana saja si pembunuh itu pergi, dan saat berada di stasiun, si pembunuh itu duduk berjam-jam sampai tidak ada orang lagi di sana. Leon yang masih penasaran dan memotretnya beberapa kali. Pada saat Leon ingin mendekat ke arah si pembunuh, ia pun langsung dicegat oleh security kereta di sana untuk diperiksa kameranya. Untung si Leon gak masuk. Coba kalau masuk, pasti selesai nih film. Si pria itu pun akhirnya masuk ke dalam kereta. Pada saat di dalam kereta, pria pembunuh itu pun mengincar pria dan lagi-lagi mendapat korbannya. Namun, kali ini si pembunuh itu sedikit kewalahan mengatasi si korban tersebut karena pria itu memberikan sedikit perlawanan kepada si pembunuh. Karena didengar ada sedikit kegaduhan, kondektur kereta pun akhirnya menemui mereka berdua dengan membawa pistol. Tak disangka, kondektur itu pun rupanya menembak si pria itu hingga tewas. Rupanya, petugas keamanan kereta itu bagian daripada si pembunuh. Dari sini, kita mulai mengungkap satu demi satu perkara sebenarnya. Keesokan harinya, si Leon yang masih penasaran dengan pria misterius itu terus mengikuti kemana saja ia pergi. Dan sampailah di suatu tempat, dia akhirnya mengetahui bahwa si pria itu berprofesi sebagai tukang jagal daging. Pada saat Leon memotret si pria itu, akhirnya ia mengetahui keberadaan Leon dan mengejarnya. Beruntung, si Leon bisa keluar dari tempat jagal itu dengan selamat. Hari-hari yang dilewati Leon pun semakin aneh dan kurang tenang. Sering terlintas di mata dan pikirannya muncul wajah-wajah orang di dalam kereta dan wajah si pria pembunuh tersebut. Singkatnya, Leon memutuskan untuk kembali mengikuti pria itu ke dalam kereta, dan akhirnya sampailah ia di kereta itu. Leon yang berada di gerbong berbeda pun mengintip si pembunuh itu dari jauh. Saat situasi sudah mulai sepi, si pembunuh pun kembali melakukan aksi gilanya. Kali ini, Leon menyaksikan secara langsung adegan demi adegan yang dilakukan oleh pembunuh tersebut di balik kaca pintu gerbong. Tak diduga, si pembunuh pun melihat keberadaan Leon yang berada di belakangnya. Leon yang panik pun akhirnya memutuskan untuk lari dari sana. Tapi apa mau dikata, lari dari gerbong satu ke gerbong lainnya membuat Leon pun akhirnya ditangkap. Tetapi, pria misterius itu tidak membunuh Leon, melainkan ketika ia sadar, ia berada di tempat biasa di mana pembunuh itu menjagal daging. Pada saat di rumah, Leon kemudian membuka bajunya, dan begitu terkejutnya ia melihat badannya sudah terlukis gambar yang entah apa arti dan maksudnya.
Maya yang panik dan khawatir mengetahui Leon mengalami luka di bagian dadanya dan akhir-akhir ini Leon bertingkah sedikit aneh semenjak memotret pria pembunuh tersebut. Ketika Maya sedang melamun, ia melihat foto yang pernah dijepret oleh Leon di dinding rumahnya, yaitu foto pria misterius tengah masuk ke dalam hotel tempat si pria itu tinggal. Tak butuh waktu lama, Maya dan Jurgis pun memutuskan untuk menyelidiki ke kamar si pria misterius itu. Setelah mereka masuk ke dalam, Maya dan Jurgis pun langsung memeriksa seisi ruangan untuk mencari tahu dan memeriksa ada apa gerangan di sana. Tak disangka dan tak diduga, tiba-tiba dari belakang pria itu muncul dan langsung melumpuhkan Jurgis. Maya yang berada di ruangan lain pun menemukan sebuah catatan yang isinya merupakan jadwal keberangkatan kereta. Ketika Maya melihat pria itu sudah berada di kamarnya dan melihat Jurgis yang masih kritis, dia pun lari dan langsung menemui Detektif Lin, dan Maya pun langsung menceritakan kejadian yang menimpanya tadi. Tapi sayangnya, Detektif Lin tidak mempercayai dan menganggap apa yang dibicarakan Maya hanya omong kosong dan halusinasi. Maya lalu pergi dengan pria misterius tersebut. Dengan dibuktikannya kalung yang digunakan Detektif Lin sama gambarnya dengan cincin yang digunakan oleh pria misterius tersebut. Jadi, kemungkinan Detektif Lin mengikuti kelompok tertentu dan melindungi kegiatan sadis pria misterius tersebut. Lalu, Maya bertanya di mana si Jurgis berada, dan Detektif Lin menjawab dia ada di kereta sekarang. Tak banyak bacot, akhirnya Maya langsung pergi ke sana ke kereta tersebut. Di sisi lain, Leon yang datang ke galeri pameran fotonya, melihat foto pria misterius hasil jebretannya itu, membuat hati Leon semakin jengkel dan dendam. Tak lama, ia memutuskan untuk pergi ke tempat di mana biasanya pria misterius itu menjagal daging. Rupanya, Leon mengambil alat yang biasa digunakan untuk menjagal dan langsung pergi ke kereta untuk membunuh pria misterius itu. Karena melihat Maya di dalam kereta, kemudian Leon langsung lari dan melompat ke dalam kereta yang sedang melaju. Maya yang berada di dalam kereta langsung dikejutkan saat melihat sudah ada beberapa orang yang tergantung dan salah satunya adalah temannya si Jurgis. Saat si pria misterius itu muncul, Maya langsung menembaknya, tapi karena saking paniknya, tembakannya pun tidak tepat sasaran. Kemudian, Maya pun lari, tapi pria misterius itu melemparkan palunya ke arah Maya dan Maya pun terjatuh. Saat akan membunuhnya, tiba-tiba pria itu dikejutkan dengan kemunculan Leon dengan pisau di tangannya dan terjadilah perkelahian antara mereka. Singkat cerita, Leon pun berhasil melumpuhkan pria misterius itu dan terlempar dari kereta, dan akhirnya mereka bisa pulang dengan selamat. Tapi, tidak lama kereta pun berhenti. Keadaan di luar sangat gelap. Kemudian, si kondektur pun muncul, lalu dia mengatakan, tolong menjauhlah dari daging-daging ini. Dia pun kembali ke ruangannya. Leon dan Maya yang kebingungan dengan maksud si kondektur, kemudian dikejutkan dengan kemunculan beberapa sosok makhluk menyeramkan seperti monster pemakan daging manusia. Leon dan Maya pun langsung keluar dari kereta tersebut. Saat melihat di sekeliling, mereka seperti berada di ruang bawah tanah. Dan tak lama, muncul si pria pembunuh yang rupanya dia masih hidup saat terlempar dari kereta. Dan masih terjadi pertarungan antara si Leon dan pria pembunuh tersebut, yang dimenangkan oleh Leon. Saat pria pembunuh itu sekarat, dia sempat mengatakan, "Selamat datang," dan pria itu langsung tewas. Tak lama, si kondektur pun muncul. Leon yang sudah kepalang basah bermaksud untuk menghabisi si kondektur. Tapi, Leon langsung dicekik dan diangkat ke atas. Si kondektur pun kemudian mencabut lidah Leon sampai putus. Lalu, melempar Leon dan kemudian memakan lidahnya. Lalu, si kondektur pun menceritakan semuanya, bahwa sebelum umat manusia lahir, makhluk-makhluk tadi sudah ada di bawah tanah sejak zaman Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Dan itu masih sebagian kecil dari mereka, karena mereka kekurangan stok makanan. Alhasil, pria misterius itu masuk ke dalam organisasi yang dinaungi untuk mencarikan stok makanan supaya makhluk monster itu tidak keluar dari bawah tanah. Kemudian, si kondektur pun menghampiri Maya dan membelah dada Maya lalu mengambil jantungnya, kemudian diberikan kepada Leon untuk dimakan. Lalu, si kondektur mengatakan, "Sekarang, layanilah kami seperti kami melayani kalian." Dan kemudian si Leon pun memakan jantung kekasihnya. Dan alasan lidah Leon dicabut adalah agar dia tetap tutup mulut dan sebagai jaminan rahasia ini tetap terjaga.
Di ending film, terlihat seorang pria memakai pakaian rapi dengan cincin simbol organisasi di jarinya. Pria itu pun berjalan ke kereta layaknya si pria jagal. Saat menoleh, ternyata itu adalah Leon. Jadi, bisa kita artikan bahwa si pria pembunuh itu hampir tidak berbicara sepatah kata pun saat ia melakukan aksi gilanya. Dikarenakan lidah si pembunuh sudah dicabut seperti yang sudah kita lihat ketika lidah Leon dicabut sampai putus oleh kondektur. Dan juga pria pembunuh, kondektur, dan detektif Lin terlibat dalam organisasi gilanya tersebut. Oke, sampai sini dulu alur cerita filmnya ya. Semoga kalian pada suka. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau kalian tidak suka, ya sudah, gak apa-apa. Maaf kalau pembawaan bicara saya agak sedikit mengganggu telinga Anda. See you. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dah.